Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ke-6 ini, kita akan membahas tentang biaya marginal dan biaya absorpsi. Setelah minggu ke-5 kemarin, kita sudah membahas tentang biaya activity based costing atau biaya ABC. Oke, pada bab ini kita akan membahas mengenai metode perhitungan biaya produk dengan dua metode, yaitu metode pembiayaan marginal atau variable costing dan metode pembiayaan absorpsi atau absorption costing. Bedanya sama minggu lalu kita membahas tentang ABC atau activity based costing, di mana kita membagi biaya berdasarkan biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Di mana untuk biaya yang tidak langsung, kita membebankannya berdasarkan aktivitasnya. Sedangkan kalau pada metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan kalau dia membedakannya itu adalah variable cost atau biaya variabel dan juga biaya fix. Kalau pada variable costing, perusahaan itu membebankan biaya tetapnya itu pada satu periode. Jadi dia membebankannya nggak berdasarkan aktivitasnya, tapi dia membebankan berdasarkan periode, misal tahunan atau bulanan gitu. Sedangkan kalau metode pembiayaan absorpsi itu semua, mau itu variabel cost, biaya variabel, mau itu biaya tetap, dia semuanya dibebankan langsung ke produk. Nah, pada perusahaan manufaktur, perbedaan mendasar kedua metode ini akan terletak pada perlakuan biaya tetap yang selanjutnya akan menimbulkan perbedaan perlakuan akuntansi biaya. Ya, tadi seperti yang Ibu bilang, kalau yang marginal biaya tetapnya itu nanti hitungannya periodik. Sedangkan kalau metode absorpsi itu biaya tetapnya langsung dibebankan ke produk bersamaan dengan biaya variabelnya. Nah, hal ini jadi concern atau penting karena ternyata perlakuan akuntansi biayanya itu bisa berbeda ketika kita melaporkan laporan laba rugi. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Sebelumnya kita udah pernah bahas kalau perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang dia ada proses input, processing, and output. Jadi dia memproduksi suatu barang gitu. Nah, laporan laba ruginya itu ada dua metode. Ketika perusahaan itu menggunakan metode pembiayaan marginal, dan yang kedua, kalau perusahaan itu menggunakan metode pembiayaan absorpsi. Kalau menggunakan metode pembiayaan marginal, format margin kontribusi yang digunakan secara internal untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi, ketika perusahaan itu menggunakan metode pembiayaan marginal dengan memisahkan antara biaya variabel dan juga biaya tetap, kemudian biaya tetapnya akan dibebankan per periode, ini biasanya digunakan ketika perusahaan membuat laporan laba rugi, tapi ditujukan untuk internal, untuk ngambil keputusan. Apakah lanjut atau tidak, apakah kita mau buat produk baru atau tidak, kita mau ekspansi atau tidak, dan seterusnya. Jadi kebutuhannya untuk pengambilan keputusan internal. Sedangkan kalau metode pembiayaan absorpsi biasanya digunakan untuk format laba kotor yang digunakan untuk pelaporan kepada pihak eksternal. Oke, yang pertama metode pembiayaan marginal. Biaya marginal atau variable cost adalah biaya yang bervariasi atau berubah secara proporsional dengan perubahan unit produksi. Jadi semakin banyak volume produksi atau unit produksi, maka biayanya akan semakin tinggi. Ini erat kaitannya dengan biaya langsung. Oke, terus kemudian metode pembiayaan marginal adalah metode di mana seluruh biaya produksi marginal
atau variabel manufacturing cost dimasukkan sebagai biaya persediaan. Terus kemudian variabel cost itu apa aja? Terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung yang sifatnya marginal. Jadi ada beberapa biaya-biaya produksi yang mungkin tidak terkait langsung dengan proses produksi, tapi dia bertambah ketika perusahaan itu volumenya bertambah gitu. Misal pada perusahaan tertentu, misal biaya listrik mungkin bisa jadi variable manufacturing overhead. Terus kemudian biaya produksi tetap dan biaya non-produksi tidak dimasukkan ke dalam biaya persediaan, namun akan langsung dibebankan pada periode biaya tersebut. Jadi biasanya nanti dia bikin periodical 1 tahun gitu, 1 tahun total biaya tetapnya berapa, langsung seperti itu. Sedangkan yang kedua, metode biaya absorpsi. Metode ini seluruh biaya yang timbul dalam kegiatan produksi akan dimasukkan sebagai biaya produk. Jadi mau itu biaya variabel maupun biaya tetap, semuanya langsung dimasukkan ke biaya produk, tanpa mempertimbangkan apakah biaya tersebut bersifat marginal atau bersifat tetap. Biaya satu unit produk dalam metode ini terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya produksi tidak langsung marginal, dan biaya produksi tidak langsung tetap. Dikenal dengan metode biaya penuh atau full cost method. Dan pada metode ini biaya non-produksi tidak termasuk dalam metode ini. Sehingga dibebankan pada periode terjadinya. Oke, untuk memulai menghitung dan menyesuaikan laba berdasarkan dua metode ini, jadi highlight-nya adalah perbedaan keduanya. Marginal itu biaya produksi tetap tidak dianggap sebagai bagian dari biaya produk. Kalau yang absorpsi, biaya produksi tetap dimasukkan sebagai biaya produk bersama dengan biaya produksi variabel. Oke, ini terdapat gambar perbedaan antara pembiayaan marginal dengan pembiayaan absorpsi. Jadi, dalam satu perusahaan ada biaya variabel dan juga biaya tetap. 1, 2, 3, ini adalah biaya variabel. Terus kemudian yang keempat, ini biaya tetap. Pada pembiayaan absorpsi, biaya variabel dan juga biaya tetap masuk ke neraca. Artinya, semua biaya-biaya tadi biasanya akan dilaporkan di neraca dalam bentuk kalau biaya tadi belum diproduksi, maka akan dilaporkan sebagai persediaan bahan baku. Kalau bahan baku dan lain-lain tadi ternyata sudah diproduksi dan masih setengah jadi, maka akan dicatat sebagai persediaan barang setengah jadi. Kalau bahan baku dan lain-lain tadi sudah diproduksi dan ternyata sudah jadi, maka akan jadi persediaan barang jadi di neraca. Ketiganya ini kalau di neraca itu ada di bagian aset. Oke. Terus kemudian kalau ternyata barang tadi sudah laku atau dia nggak di persediaan lagi, maka di neraca tadi dia akan berpindah ke laba rugi. Masuklah dia ke beban pokok penjualan. Karena udah laku. Kalau udah laku berarti dia udah masuk ke beban pokok penjualan. Nah, jadi bedanya antara absorpsi dan marginal, kalau pembiayaan marginal sama aja. 1, 2, 3 ini masuk ke neraca, bedanya yang
biaya produksi tetap itu langsung dibebankan langsung masuk ke laba rugi dan masuk ke beban periodik. Jadi biaya tetapnya nggak ke neraca dulu. Jadi nggak masuk ke total biaya. Oke, terus kemudian sedangkan di sini ada biaya non-produksi seperti biaya admin, biaya penjualan. Itu kedua metode ini sama-sama tidak memasukkannya ke neraca tapi langsung dibebankan ke beban periodik. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Di sini ada PT Bratari, adalah perusahaan pembuat wayang untuk souvenir. Ada tabel 41, di sini ada rincian biaya, unit produksi, dan data penjualan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Oke, jadi di sini ada rincian pembiayaan dari tahun 2000, anggap 2021, 22, 23. Terus kemudian di sini ada rencana produksi. Jadi tiap tahun dia punya rencana produksi untuk memproduksi 40.000 unit, 2022 juga 40.000 unit, 2023 juga 40.000 unit. Barang jadi 1 Januari itu maksudnya apakah ada sisaan dari tahun kemarin atau persediaan dari tahun kemarin per 1 Januari. Ini kan Januari 2021, Januari 2022, dan 2023. Jadi per Januari ini ada sisa nggak? Oh, 0, berarti nggak ada. Terus kemudian aktualnya yang direncanakan 40.000, yang diproduksi 40.000. Berarti semuanya sesuai dengan rencana dan juga unit terjual 40.000. Berarti nggak ada yang tersisa. Makanya barang jadinya 0 di bulan Desember, 31 Desember, tidak ada barang yang tersisa. Maka di tahun 2022, barang jadinya 0 karena dari tahun lalu nggak ada sisanya. Terus kemudian tahun 2022, aktualnya 40.000, tapi unit terjualnya cuma 25.000, berarti masih ada sisa 15.000. 15.000 ini masuk ke barang jadi di tahun 2023. Oke, maka produk aktual terjualnya 40.000, produksi aktualnya 40.000, tapi perusahaan ini bisa menjual 55.000. Oke, berarti barang jadinya 0 lagi. Terus kemudian ini harga jual per unit, 135.000 per unit. Biaya produksi, bahan baku langsungnya 15.000, tenaga kerja langsung 10.000, biaya produksi tidak langsung marginal 60.000, maka total biaya marginal per unit adalah 85.000 per unit. Sedangkan biaya produksi tetap adalah 480.000. Kemudian biaya penjualan dan administrasi marginal 25.000, biaya penjualan dan administrasi tetap 75 juta. Oke, penyelesaiannya untuk kedua metode tersebut. Oke, penyelesaiannya kita berarti tinggal mengelompokkan yang biaya marginal yang mana, yang biaya absorpsi yang mana. Untuk yang biaya marginal, kita jadiin satu dulu yang variabel-variabel. Oke, biaya variabelnya apa aja? Bahan baku langsung 15.000 per unit. Ini untuk marginal dan absorpsi sama aja. Oke, 15.000, tenaga kerja langsung juga. Biaya produksi tidak langsung juga. Jadi total biaya produksi masing-masing unit adalah 85.000. Nah, untuk yang marginal, biaya produksinya tidak dimasukkan ke penetapannya. Biaya produksi tetap tidak dimasukkan ke biaya marginal, maka di sini 0. Oke, sedangkan kalau biaya absorpsi, total biaya produksi tetap itu harus dimasukkan ke biaya produksi. Maka biaya produksi tetap adalah 48 juta dibagi 40.000 unit yang diproduksi pada periode tersebut. Maka dibagi 40.000 hasilnya 12.000. Maka
Total biaya produk untuk metode biaya marginal adalah 85.000 per unit, sedangkan untuk metode biaya absorpsi adalah 97.000 per unit. Selanjutnya, berdasarkan data yang tadi kan kita udah bahas kalau dua metode ini itu dua-duanya bisa dipakai tergantung penggunaannya untuk apa. Kalau yang marginal itu digunakan untuk kebutuhan internal dalam mengambil keputusan, sedangkan kalau yang absorpsi itu digunakan untuk eksternal dalam pelaporan kepada pihak eksternal. Oke, nah sekarang kita akan mempersiapkan laporan laba rugi komparatif dengan metode biaya marginal dan juga biaya absorpsi untuk ketiga tahun tersebut. Oke, sekarang kita yang marginal dulu. Untuk penjualan itu P kali Q atau kuantitas terjual dikalikan dengan harganya. Untuk masing-masing tahun kita dapatkan tahun 2020 dapatnya 5,4 M, 2021 3,37 M, dan 2022 7,425 M. Terus kemudian kalau laporan laba rugi itu kan penjualan dikurangi biaya-biayanya. Nah, sekarang kita mengurangi biaya-biayanya. Pertama, kita kurangi dengan biaya produksi marginal. Tadi kita dapatkan bahwa satu unitnya 85.000, berarti kita kalikan dengan kuantitasnya. Tadi berapa? 4.500 kalau nggak salah. Maka didapatkan biaya produksi marginal total adalah 3,4 M, 2,125 M, dan 4,675 M. Terus kemudian ada biaya penjualan dan administrasi marginal yang tadi kita setujui bahwa baik di marginal maupun di absorpsi, dua-duanya langsung masuk ke laporan laba rugi. Oke. Terus kemudian karena tadi 25.000 per unit, maka kita kalikan dengan kuantitasnya. Dapatnya 1 M, 625 juta, dan 1,375 M. Maka margin kontribusi 2021 adalah 1 M, 625 juta, dan 1,375 M. Oke, sampai sini berarti penjualan dikurangi biaya-biaya marginal atau biaya variabel tersisa 1 M. Tapi dalam satu periode tersebut kita masih harus mengurangi dengan biaya tetapnya kan. Kan ini satu periode. Maka biaya tetapnya tadi 480 juta untuk biaya produksi tetap dan biaya penjualan dan administrasi tetap 75 juta. Maka di total kita kurangi 1 M dikurangi dengan 480 dan 75 juta. Dapatlah laba operasi 445 juta, 70 juta, dan 820 juta. Oke, kita pindah ke laporan laba rugi untuk pembiayaan absorpsi. Sejauh ini untuk penjualannya sama, terus kemudian dikurangi beban pokok penjualan. Jadi, kalau untuk metode pembiayaan absorpsi tadi kan dikatakan semua biaya ditotal dan dianggap sebagai beban pokok penjualan atau HPP atau harga pokok penjualan. Jadi mau itu biaya tetap, mau itu biaya variabel ditotal jadi satu, terus kemudian masuk ke HPP. Nah, makanya kita langsung total aja biaya produksi marginalnya. Tadi 85.000 per unit. Kalikan dengan kuantitasnya. Ini sama ya dengan yang sini. Terus kemudian biaya produksi tetap yang dialokasikan. Tadi biaya produksi tetapnya 12.000 per unit. Berarti dikalikan dengan total kuantitasnya, dapatnya 480
juta, 300 juta, dan 600 juta. Maka margin kontribusinya adalah 1,52, 950 juta, dan 2,90 M. Terus kemudian, kalau yang di metode pembiayaan absorpsi ini, biaya penjualan dan administrasi itu dikurangi sendiri. Jadi dia tidak masuk ke margin kontribusi. Biaya penjualan dan administrasi tadi adalah 75 juta untuk yang tetap dan yang marginal 1 M. Oke, sehingga totalnya adalah 445 juta, terus kemudian 250 juta dan 640 juta. Di sini kita bisa lihat bahwa di tahun pertama masih sama, tapi di tahun kedua, tahun ketiga ternyata ada perbedaannya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kalau untuk yang pembiayaan marginal itu dia untuk margin kontribusinya ya, ini untuk margin kontribusinya ini adalah semua biaya variabelnya atau biaya yang ada marginal-marginalnya. Jadi ini ada biaya produksi marginal atau variabel, biaya penjualan dan administrasi marginal. Karena ada marginalnya, variabel dia bertambah berdasarkan banyaknya yang diproduksi, maka dia masuk ke dalam margin kontribusi. Dikurangi apa? Semua yang dianggap biaya tetap. Ya, yaitu ada biaya produksi tetap dan biaya penjualan dan administrasi tetap. Oke. Sedangkan kalau yang absorpsi, bedanya apa? Kalau yang ini semua biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel, semuanya ditotal dan dimasukkan ke dalam HPP atau beban pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Ya, jadi di sini ada biaya produksi marginal dan ada biaya produksi tetap. Oke, tapi ini kalau yang diabsorpsi hanya yang biaya produksi aja. Oke, itu masuk ke margin kontribusi. Terus kemudian sedangkan yang biaya di luar produksi yang terkait dengan penjualan, administrasi itu dibedakan ya. Baik itu marginal tetap jadi dia dikelompokkannya sendiri. Nah, itu yang membedakan. Oke, next. Oke, selanjutnya perhitungan laba operasi. Sebenarnya antara metode pembiayaan marginal dan juga pembiayaan absorpsi, walaupun sepertinya labanya terlihat berbeda, kayak yang ini kan samanya cuma di tahun pertama, tapi tahun kedua, tahun ketiga, pengakuan labanya berbeda. Tapi sebenarnya yang terjadi itu kan biayanya itu tetap sama, hanya perlakuannya aja yang berbeda, sehingga labanya ini juga sebenarnya sama gitu. Kalau kalian total 445 tambah 70 tambah 820, hasilnya sama dengan 445 tambah 250 tambah 640. Nah, cuma terjadi perbedaan dalam pengakuan biaya untuk pembiayaan marginal dan pembiayaan absorpsi. Oke, misalnya di sini dikatakan bahwa pada laba operasi pada tahun 2021 sama di kedua metode. Itu kenapa? Karena pada tahun tersebut yang terjual itu sama-sama, terus kemudian juga di tahun sebelumnya juga tidak ada persediaan atau sisa produksi. Sehingga ya udah dan semuanya terjual, jadi makanya bisa jadi sama. Tapi di tahun 2022, perusahaan tidak mampu menjual seluruh unit yang diproduksi, sehingga ada sebagian beban produksi tetap di pembiayaan absorpsi yang ditangguhkan atau tidak diakui dulu. Yang kemudian pembebanannya itu
dalam bentuk persediaan akhir sebesar sisa produk yang tidak laku atau yang belum laku, yaitu 12.000 harganya dikali 15.000 unit. Dan didapatkan 180.000. Oke. Jadi kita tahu selisihnya dari mana? Selisihnya karena ada bentuk persediaan akhir yang belum terjual. Jadi pada metode absorpsi, biaya itu ditangguhkan dan dicatat pada persediaan akhir yang ada di neraca. Sedangkan pada tahun 2023, ketika perusahaan mampu menjual lebih banyak daripada apa yang diproduksi, sehingga tingkat persediaan perusahaan akan berkurang, sehingga biaya produksi tetap yang ditangguhkan pembebanannya pada periode sebelumnya akan dibebankan pada periode ini. Makanya 180 juta yang sebelumnya belum dibebankan, maka dibebankan ke tahun 2023. Jadi, intinya adalah kedua metode ini secara real biayanya dan juga labanya itu sama aja. Maksudnya uang yang masuk sama aja, uang yang keluar sama aja, tapi secara akuntansi itu berbeda, gitu ya. Oke, berdasarkan contoh yang sudah kita kerjakan, berikut adalah ringkasan perbedaan pembiayaan marginal dan pembiayaan absorpsi. Yang pertama, apakah biaya produksi tetap dijadikan biaya produk untuk pembiayaan marginal? Tidak, sedangkan untuk pembiayaan absorpsi, biaya produksi tetap itu masuk ke biaya produk. Terus kemudian, dampak dari perubahan tingkat persediaan terhadap laba operasi. Kalau kasusnya adalah unit produksi sama dengan unit yang terjual atau semua barang yang diproduksi itu laku, maka hasil keduanya sama aja. Oke. Tapi beda kasus kalau unit yang diproduksi lebih besar daripada unit yang terjual atau ada sisa yang kemudian bisa menjadi persediaan. Nah, kalau di pembiayaan marginal, ini dampaknya akan membuat laba operasi menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena kalau di pembiayaan marginal, tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa biayanya itu tidak masuk ke neraca. Jadi nggak masuk ke neraca sebagai biaya persediaan. Jadi semua yang sudah diproduksi langsung diakui sebagai biaya. Oke, maka dari itu karena semuanya udah diakui biaya, maka ini akan membuat biayanya jadi makin besar. Padahal penjualan kita nggak sebesar itu, gitu. Sedangkan kalau pada pembiayaan absorpsi, tadi kan pada pembiayaan absorpsi, kalau barang itu belum laku, dia akan masuk ke neraca dalam bentuk persediaan. Atau kalau belum diproduksi, dia akan ada di neraca dalam bentuk persediaan bahan baku. Atau kalau masih setengah jadi, ada persediaan barang setengah jadi. Nah, maka dari itu dia ketika pengakuannya di laporan neraca, biayanya itu akan makin kecil. Nah, kalau biayanya akan makin kecil, akan membuat labanya akan semakin besar. Gitu ya. Terus kemudian kejadian sebaliknya, kalau case-nya unit produk yang diproduksi lebih kecil daripada unit yang terjual atau bisa berhasil menjual persediaan yang ada atau sisa dari tahun sebelumnya, maka pada pembiayaan marginal labanya akan lebih besar karena
biaya yang dihasilkan atau biaya yang dicatat pada laba rugi akan semakin kecil karena sudah diakui di tahun sebelumnya. Oke, sehingga labanya bisa lebih besar. Sedangkan pada pembiayaan absorpsi, kalau kejadian seperti ini akan menyebabkan labanya menjadi lebih kecil karena semua biaya semua biaya tahun sebelumnya dari persediaan akan dibebankan pada tahun tersebut. Ini akan menyebabkan labanya akan semakin kecil. Nah, kemudian sebagai lanjutan, untuk metode marginal costing, tadi udah dikatakan bahwa biasanya datanya itu akan digunakan untuk evaluasi kinerja manajer, sedangkan kalau yang absorpsi costing digunakan untuk laporan keuangan eksternal. Alasannya kenapa? Kalau yang marginal costing, yang tadi fokusnya pada variable cost saja, kenapa dia digunakan untuk evaluasi kinerja manajer atau internal keputusan internal? Karena laba yang dicatat adalah laba sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh manipulasi produksi. Jadi, benar-benar yang biaya yang sudah dia keluarkan. Sedangkan kalau absorpsi costing, kenapa digunakan untuk laporan keuangan eksternal? Karena alasannya ya biar sesuai standar akuntansi dan penilaian persediaan. Kalau standar akuntansi itu harus jelas semuanya, persediaan itu harus dilaporkan gitu. Sedangkan kalau yang buat internal, misal saya mau buat keputusan untuk bikin pabrik baru atau bikin series baru, kan berarti kan saya harus tahu biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. Jadi nggak nunggu lagi persediaan. Makanya semua biaya harus diakui dulu gitu, nggak nunggu apakah itu masuk persediaan atau dan seterusnya. Oke, untuk materi cukup. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ataupun di komen. Jadi ini ada PR dengan case yang kurang lebih sama dengan soal yang sudah kita kerjakan. Teman-teman diminta untuk menghitung besarnya biaya per unit barang yang diproduksi dengan menggunakan metode marginal dan juga metode absorpsi. Dan juga teman-teman diminta untuk buat laporan laba rugi komparatif dengan metode marginal dan metode absorpsi. Terus kemudian endingnya nanti teman-teman harus memperlihatkan perbedaan perlakuan akuntansi untuk laba yang marginal dan laba yang absorpsi. Oke, terima kasih untuk pertemuan minggu ke-6. Mohon maaf untuk pertemuan minggu 6 kita harus online lagi. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.